People say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Razi dan Muhammad Wildan dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas statistika dengan materi ukuran penyebaran data. Semoga materi ini dapat kalian pahami. Ukuran penyebaran data ialah suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya, atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Macam-macam ukuran penyebaran data. 1. Range. 2. Simpangan rata-rata. 3. Simpangan baku. 4. Jangkauan kuartil. 5. Jangkauan persentil. 1. Jangkauan atau range. Selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum yang terdapat dalam data. Jangkauan dapat dihitung dengan rumus R sama dengan X maksimum dikurang X minimum. Contoh, tentukan range data dari 10, 6, 8, 2, 4. Jawabannya R sama dengan X maksimum dikurang X minimum sama dengan 10 dikurang 2 sama dengan 8. Jadi yang diambil nilai paling tinggi dan nilai paling rendah. Yang kedua yaitu simpangan rata-rata atau SR, yaitu nilai rata-rata hitung harga mutlak simpangan-simpangannya. Di simpangan rata-rata ada data tunggal dan data berkelompok. Data tunggal rumusnya yaitu SR sama dengan A per N sigma X dikurang X sama dengan sigma X dikurang X per N. Sedangkan data berkelompok rumusnya SR sama dengan A per N sigma F X dikurang X sama dengan sigma F X dikurang X per N. Keterangannya SR simpangan rata-rata, N sama dengan banyaknya data, X yang ada garis bawahnya yaitu nilai rata-rata hitung, dan X sama dengan nilai data. F yaitu frekuensi kelas atau data berkelompok. Tentukan simpangan rata-rata dari 2, 3, 6, 8, 11. Jawab rata-rata hitung sama dengan X sama dengan 2 tambah 3 tambah 6 tambah 8 tambah 11 per 5 sama dengan 6. Sigma X I dikurang X sama dengan 2 dikurang 6 ditambah 3 dikurang 6 ditambah 6 dikurang 6 ditambah 8 dikurang 6 ditambah 11 dikurang 6, hasilnya sama dengan 14. SR sama dengan sigma X I dikurang X per N sama dengan 14 per 5, hasilnya 2,8. Yang ketiga yaitu simpangan baku atau standar deviasi, yaitu akar dari jumlah deviasi kuadrat dari bilangan-bilangan tersebut dibagi dengan banyaknya bilangan atau akar dari rata-rata deviasi kuadrat.
Di simpang baku ada dua data, yaitu data tunggal dan data berkelompok. Data tunggal rumusnya S sama dengan sigma xi dikurang x kuadrat per n min 1. B. Data berkelompok rumusnya S sama dengan sigma F X dikurang X pangkat 2 per N min 1. Keterangannya S2 yaitu variansi berkelompok, X nilai data, XI nilai rata-rata hitung, F frekuensi kelas, N banyaknya data. Contoh, tentukan simpangan baku dari data 2, 3, 5, 8, 7. Jawab. X sama dengan 2 tambah 3 tambah 5 tambah 8 tambah 7 sama dengan per 5 sama dengan 5. Di sini ada tabelnya, yaitu hasil dari pengurangan X dan X kuadrat. Hasilnya S sama dengan sigma XI dikurang X pangkat 2 per N min 1, yaitu 26 per 5 min 1. Hasilnya 6,5. Sekian penjelasan dari saya tentang jangkauan, simpang rata-rata, dan simpang baku. Selanjutnya, jangkauan kuartil dan persentil akan dijelaskan oleh Muhammad Wildan. Sekian dari saya. Oke, selanjutnya materi yang keempat yaitu jangkauan kuartil. Kuartil adalah 3 nilai membagi data yang sudah diurutkan menjadi 4 bagian sama banyak. Ketiga nilai itu adalah median atau kuartil 2, yaitu nilai membagi data terurut menjadi 2 bagian yang sama banyak. Kuartil pertama atau kuartil bawah, yaitu nilai tengah dari semua data yang nilainya kurang dari kuartil kedua. Lalu kuartil ketiga atau kuartil atas, yaitu nilai tengah dari semua data yang nilainya lebih besar dari kuartil kedua. Simpangan kuartil rumusnya itu setengah kuartil 3 dikurang kuartil 1. Contohnya yaitu diketahui data sebagai berikut: X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 4, X3 sama dengan 6, X4 sama dengan 8, dan X5 sama dengan 10. Ditanya jangkauan kuartil. Pertama-tama kita harus mencari kuartil satunya. Kuartil 1 dengan rumus IN plus 1 dibagi 4. Yaitu 1. Jumlah datanya ada 5, yaitu N, tambah 1 bagi 4. Hasilnya 1,5. Lalu X1 ditambah 0,5, X2 dikurang X1. X1-nya 2 ditambah 0,5, X2 4 dikurang X1 yaitu 2. Hasilnya 3. Lalu mencari Q3. Rumusnya I dikali N plus 1 bagi 4. I-nya 3, N 5 tambah 1 dibagi 4. Jumlahnya 2,5. Lalu X3 ditambah 0,5 dikali X4 dikurang X3. 6 ditambah 0,5 dikali 8 dikurang 6. Hasilnya 7. Dan terakhir mencari jangkauan kuartil dengan rumus Q setengah Q3 dikurang Q1 sama dengan setengah 7 dikurang 3.
hasilnya 2. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu jangkauan persentil. Jangkauan persentil adalah sekumpulan data yang mempunyai persentil ke 10 dan persentil ke 90. Rumusnya JP 10 B90 sama dengan P90 dikurang P10. Contoh, diketahui data sebagai berikut. X1 sama dengan 45, X2 sama dengan 50, X3 sama dengan 60, X4 sama dengan 60, dan X5 sama dengan 65. Hitanya jangkauan persentil. Langkah pertama itu mencari P10. Rumus P10. I N plus 1 dibagi 100. I-nya 10, banyaknya data N yaitu 5, ditambah 1 dibagi 100. Hasilnya 0,6. Lalu X0 ditambah 0,6 dikali X1 dikurang X0. X0 ditambah 0,5 kali 45 dikurang 0. Hasilnya 27. Yang kedua mencari 90, P90. I N plus 1 dibagi 100. 90 kali 5 plus 1 dibagi 100. Hasilnya 5,4. Lalu X5 ditambah 0,4 dikali X6 dikurang X5. 65 ditambah 0,4 0 dikurang 65. Hasilnya 39. Dan yang terakhir, mencari jangkauan persentilnya. Dengan rumus JP10 dikurang 90 sama dengan P90 dikurang P10. 39 dikurang 27, hasilnya 12. Sekian penjelasan tentang materi penyebaran ukuran data yang dimulai dari range, simpangan rata-rata, simpangan baku, jangkauan persentil, dan jangkauan kuartil. Semoga materi yang tadi saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua dan juga bagi saya. Maaf jika ada kekurangan karena kita masih sama-sama belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.